doa mohon ampunan, doa minta jodoh istilahnya. Ada salah satu ibu-ibu yang tanya itu doa itu dari hadis Rasulullah nggak? Kalau nggak dia nggak mau hafal gitu ibu tuh. Woi, nenek aku panggil nih kayak mana nih? Iya, betul. Jadi media sosial tidak hanya menjadi tempat merekam momen-momen yang sebenarnya terbilang berharga ya. Perlahan media sosial itu yang menurut yang aku lihat mulai menjadi tempat berbagi ilmu termasuk soal agama nih, ya kan? Dan hari ini aku berbincang dengan ini kawan aku nih, Abdul Hadi Firsawan. Apa kabar, Di? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Masya Allah nih emang ya. Jadi apa gimana sehat nggak? Alhamdulillah sehat. Wih, tapi Jadi kuliah muka abang cerah kali. Ada brewok-brewoknya. Jatuh air dari brewok-brewok tuh. Ya, lagi on fire gitu ya. Waduh, menjalankan sunnah ya. Bisa ya gini ya. Kira-kira orang jijik ya dia. Masya Allah Ki. Tapi udah cocok sama abang kan mantan ketua Rohis di SMA. Aduh, jangan bilang-bilang kayak gitu, di bahaya nih. Hadiahnya adalah founder satu akun Instagram namanya gafara.id. Dan Hadi ini kontennya itu konsen sama doa-doa harian ya, termasuk doa puasa, doa buka puasa, doa-doa yang lain-lainnya. Sebenarnya tujuanku apa di bikin Instagram Gafara nih, Di? Gafara ini sendiri aku buat sebenarnya untuk hilangin rasa bosan di tengah lockdown ini aja. Jadi kita udah dari bulan Maret. Dari bulan Maret pertama kali Indonesia umumi kasus nggak salah. Jadi keluarga aku agak takut, jadi nggak dikasih keluar lagi. Hari-hari jadi membosankan, nggak tahu ngapain. Nah muncullah Gafara itu. Sebetulnya apa arti Gafara itu? Kalau dilihat dari bahasa itu diambil dari kata gafar dengan roh kan, itu artinya mengampuni. Oh, tapi aku pertama kali dengar kata itu di surat Nuh ayat 10. Kebetulan aku hafal ayatnya. Masya Allah. Jadi bunyi ayatnya fakultus tafiru rabbakum innahu kana ghafara. Jadi itu salah satu ayat ekonomi itu, salah satu rezeki kita dengan beristighfar, dengan memohon ampun. Nah, kata memohon ampun itulah yang aku ambil jadi nama Instagram ini, pengampunan lah gitu. Pengampunan ya. Kata dalam bahasa Arab tuh artinya nggak jauh-jauh. Misalnya kayak Gafara nih, kata dasarnya ampun, Gafura mungkin nggak jauh-jauh dari itu juga. Kok ada ini nggak sih, ada kayak doa-doa tertentu aja nggak yang kau posting di Gafara ID ini? Nah, postingan awal-awalnya itu kan tentang doa-doa harian kan. Itu sebenarnya lebih ke aku juga, apa istilahnya, untuk aku belajar juga, karena aku nggak semua doa aku hafal. Hal-hal yang menurut aku sering kulakuin aja, kayak kita keluar rumah itu hafal doanya, kita berkendara aku hafal doanya, masuk WC, keluar WC, masuk masjid, hal-hal kayak gitu kan, siap makan, itu doa-doa kayak itu aku hafal doanya. Tapi ada doa-doa lain yang misalnya kayak doa mohon ampunan yang ada dalam surah Al-Baqarah itu, akhir ayat dari surah Al-Baqarah, doa minta jodoh istilahnya. Atau itu yang aku maksud, ada doa-doa yang nggak aku hafal gitu. Jadi dengan aku buat konten ini, itu ya memudahkan aku untuk menghafal. Jadi kadang aku taruh ada doa-doa yang belum aku hafal, aku taruh di layar screen HP. Jadi setiap kali aku buka HP atau setiap kali aku ingin hafal, sarananya jadi lebih mudah gitu. Jadi sebenarnya Gafara ini ya untuk aku sendiri juga, merasa bermanfaat ya, bisa di save gambar-gambarnya gitu. Ini kan selama 2 bulan ya berarti, sejak Maret ya aku mulainya? Aku mulainya seminggu sebelum Ramadan. Udah telat sebenarnya. Ramadan berarti di bulan sekitar bulan 4 dulu lah. Per postingan tuh ada waktu-waktu tertentu gitu kan? Aku usahain 1 hari 1, karena ada baca-baca tentang engagement Instagram juga kan, gimana postingan kita tuh bisa mencapai orang lain lah istilahnya.
Jadi ada kayak aturan, salah satunya kita harus konsisten untuk upload. Jadi daripada upload 3 postingan dalam hari itu tapi 2 hari kemudian libur, mending upload 1 postingan setiap hari gitu. Jadi aku usahain 1 postingan setiap hari. Dan biasanya diposting jam 6 gitu lah waktu mau buka. Itu kok editnya sama apa tuh? Pengen bikin nggak tuh? Maksudnya pengen bikin desain sederhana, karena kan nggak ribet. Aku cuman pakai Adobe Illustrator. Tapi objek di konten tuh kayak orang-orangnya atau rumahnya atau masjidnya itu aku ambil di Freepik. Dia ada satu website freepik.com, itu orang ini kayak sediain vektor, dan vektornya tuh kayak kali, maksudnya banyak kali, beragam. Semua konten yang aku buat di Gavara tuh objek-objeknya aku ambil di Freepik. Jadi aku ambil di Freepik, aku edit ya hal-hal yang nggak perlu tinggal aku hilangi di Illustrator gitu. Kalau untuk teks bahasa Arabnya diambil di internet. Jadi misalnya kayak doa makan, aku ketik doa makan di internet, nanti ada keluar tuh. Tapi itu udah jaminan betul ya? Ya, dia ada pengaturannya untuk bahasa Arabnya tuh supaya betul. Ada pengaturan di Illustrator ya. Enggak ribet untuk desain tuh. Karena aku juga aku bukan desain kan. Aku belajar desain otodidak. Dan kalau lagi udah nggak tahu lagi mau ngapain, telepon kawan. Aku tanya kayak mana caranya. Oke. Ada reaksi nggak sih sama yang follow kau tuh? Sejauh ini belum, karena aku nggak posting masalah hukum kayak hal-hal yang bid'ah atau sesuatu yang menyesatkan lah istilahnya. Kalau doa-doa harian itu kan umum ya, hal yang hampir nggak diperdebatkan ya. Kemarin itu ada waktu aku posting tentang doa akan membaca Al-Quran. Ada salah satu ibu-ibu yang tanya itu doa itu dari hadis Rasulullah nggak? Kalau nggak dia nggak mau hafal gitu ibu. Habis itu aku bilang doa itu nggak mesti dari hadis yang sahih. Jadi ada doa-doa yang memang dikarang sama ulama kita, itu juga bisa dipakai, tapi lebih utamanya dari hadis yang sahih gitu. Ada juga aku baca Imam Ghazali, kan ada banyak buat kitab tuh Imam Ghazali, dan salah satunya Ihya Ulumuddin yang sering pakai sama pesantren. Di kitab Ihya Ulumuddin tuh ada banyak doa-doa yang nggak ada di dalam hadis, tapi Imam Ghazali yang buat doa tuh, yang karang doa tuh istilahnya. Doa itu masih bisa kita amalkan sebenarnya, sejauh dia baik, positif doa tuh, dan nggak menyalahi syariat lah istilahnya. Terus kok nanti akan berfokus di doa aja atau akan lebih melebar lagi gitu loh, tapi masih terkait sama agama gitu mungkin agak melebar, nggak cuma di doa. Kalau aku di Gavara ini yang ku jaga sebenarnya tidak menyebar konten yang menyesatkan. Itu aja. Jadi abis doa-doa ini mungkin kalau yang udah ada dalam pikiran aku sekarang ya kayak seputar nasihat-nasihat atau kata-kata dari imam-imam yang bisa jadi renungan lah untuk kita. Mungkin itu akan posting juga. Itu sumber kau ambil dari buku atau dari mana tuh nanti di rencananya? Kalau untuk nasihat tuh aku ambil dari buku. Kebetulan aku ada beli beberapa buku juga. Tapi biasanya aku habis misalnya ada kuliah satu hal yang menarik di buku kan, itu aku searching lagi di internet, lihat lagi gimana. Karena di internet tuh luas sekali. Nah kalau di internet juga membingungkan, ada banyak pendapat di situ. Aku biasanya cari ceramah Buya Yahya atau ceramah Ustadz Adi Hidayat atau UAS Abdul Somad, atau kayak sama kawan aku yang memang paham agama itu. Tapi aku setuju juga tuh sama prinsip kau sendiri. Kayak yang penting prinsip kau itu kan yang penting tidak memberi konten yang menyesatkan itu loh, atau yang berbau bid'ah. Itu sebenarnya udah standing point yang oke tuh di. Sebenarnya kayak doa buka puasa yang Allahumma lakal sumtu tuh kan. Itu juga ya. Woi, nenek aku panggil nih kayak mana nih? A few moments later. Udah siap dipanggil mana nih? Udah berhasil ya? Misi berhasil ya? Udah. Misi complete. Misi yang sukses. Udah, jadi tadi kita ngomong soal mana ya? Doa buka puasa. Ya, doa buka puasa tuh yang Allahumma lakal sumtu itu juga kalau kita lihat di internet nih,
itu banyak kali yang bedain tuh. Banyak yang tulis doa itu bid'ah karena tidak berasal dari Rasulullah. Kalau kalimat lengkapnya Allahumma lakal hamdu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Itu nggak ada redaksi lengkap itu yang dibaca sama Rasulullah. Nah, makanya doa itu dibilang bid'ah. Tapi aku lihat ini kan ceramah Buya Hamka, Buya Yahya, terus kok di beberapa tengku ulama-ulama di Aceh, nah mereka kasih pendapat itu nggak bid'ah tuh, karena yang kita baca itu kan doa sejauh dia positif, tidak memutus silaturahmi ya nggak masalah gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya bisa juga kita baca doa tuh. Itu ada satu doa lagi yang sering juga dibaca. Itu dari hadis katanya. Aku juga nggak hafal doa tuh. Baca doa itu boleh juga gitu. Oh gitu. Tapi kebanyakan orang ketika itu tidak berasal dari Al-Quran dan Sunnah langsung dibilang bid'ah. Bid'ah emang misalnya bid'ah itu ada beberapa jenis kan, tapi mereka lebih ke mengharamkan itu. Ini nggak boleh baca nih gitu. Sebenarnya nggak masalah karena itu kan doa. Itu jadi salah satu tantangan juga ya mengisi konten soal agama ya dia. Ya karena banyak hal yang inilah. Apalagi kok di internet kan terlalu luas kan, jadi kita nggak tahu ini mana yang betul. Kalau ada terjadi perbedaan, yang penting kalau kita ada pegangan sih menurut aku nggak terlalu jadi persoalan ya. Aku kalau udah bingung lihat referensi tadi, lihat biaya atau UAS atau ulama-ulama yang ada di Aceh lah. Kalau di Aceh biasanya yang jadi salah satu yang jadi peganganku itu Ustadz apa deh? Di salah satu referensi lah. Jim, Abu Tumin bisa juga, atau Abu Mudi sama Langa itu balik juga. Kok ada harapan nggak sama dengan membentuknya satu konten tentang agama nih? Ada nggak harapan kau sendiri gitu secara pribadi dulu nih? Karena aku pribadi kan cukup mengapresiasi ini di gitu. Emang wartawan BI kalau udah ngomong kan, udah gimana nggak tumbus ke orang nomor 2, RI 2 kan. Saya nggak ada harapan khusus sih. Aku berharap konten aku ya bermanfaat aja, tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Kalau sebenarnya ketika aku membuat konten itu sendiri, itu secara tidak langsung juga menambah ilmu aku, karena aku cari-cari referensi juga. Sangat luar biasa. Ya, tidak masa lockdown ini tidak membuat diri aku istilahnya merasa tidak berguna. Tapi ada sesuatu yang aku buat. Ya. Di, makasih banyak ya udah mau bagi-bagi. Oke, sip. Bagi-bagi pengalaman atau bisa menginspirasi kawan-kawan juga untuk lebih kreatif di selama pandemi ya. Jadi selain pandemi ini nggak mendukung kita menjadi tidak berguna gitu ya. Tapi ada hal-hal baru yang mungkin bisa kita gali. Sebelumnya kita nggak tahu. Di, makasih banyak. Sip. Sehat-sehat di sana. Sama-sama Bang. Dan itu aja ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.